Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Mida di sini. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang macam-macam rumus yang kita gunakan untuk menjumlahkan data. Nah, di sini kurang lebih ada 7 rumus. Nah, ada sum product, sum ifs, sum ski, sum x2 py2, sum xn y2. Nah, dari beberapa rumus ini mana aja sih yang sering kita pakai di dunia kerja? Oke, langsung aja kita bahas di rumus yang pertama, yaitu di rumus sum. Nah, rumus sum itu kita gunakan untuk menjumlahkan data. Jadi, langsung aja kita ketikkan sum. Nah, kemudian di sini ada number 1, number 2. Nah, kita misalkan mau jumlahkan ini sampai baris ke-17. Nah, tekan enter seperti ini. Nah, sudah jadi itu maka adalah jumlahnya. Kemudian, kalau misalkan kita mau jumlahkan sampai di baris terakhir, maka tinggal kita tarik aja sampai ke bawah, sampai ke E27. Tekan enter. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk yang sum. Nah, kemudian untuk sum product. Kita ke sheet sum product. Nah, yang sum product di sini adalah berfungsi untuk melakukan penjumlahan dan sekaligus perkalian terhadap data dalam suatu array atau range. Nah, kalau kita bandingkan dengan tabel yang ada di sheet sum, nah, di sini kan dia memerlukan total. Total di sini adalah perkalian antara quantity dengan harganya. Nah, untuk di sum product kita tidak memerlukan itu. Jadi dia langsung bisa bekerja menemukan hasil akhir 27200 tadi dengan tanpa adanya kolom perkalian dulu. Jadi langsung aja kita kerjain sum product nih. Nah, jadi apa yang mau dikalikan? Yang mau dihitung ya. Nah, kemudian koma, array 1 dan array 2. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di sum tadi, tanpa memerlukan kolom untuk mengalikannya terlebih dahulu. Itu adalah sum product. Nah, tapi sum product juga ada kegunaan lain, seperti ini. Jadi, sama dengan sum product. Nah, array 1 di sini, misalkan aku akan buat jika di sini sama dengan ini, gitu kan? Jika di sini sama dengan ini. Nah, kemudian tapi di sini karena di kolom A ini bukan merupakan nominal ya atau angka, maka di sini kita perlu beri tanda negatif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk array 2-nya, nah, kita juga beri tanda negatif dulu di sini karena array 2 kita mau buat sama dengan namanya di sini. Jadi ini B6 sampai B27 itu sama dengan namanya di sini. Nah, kemudian tutup kurung seperti ini. Kemudian yang perlu dijumlahkan di sini adalah penjualannya misalkan ya, sini. Nah, di sini tidak perlu pakai tanda negatif karena di sini merupakan angka. Oke, seperti itu kita tekan tutup kurung, kita tekan enter. Nah, 500.000. Benar nggak sih? Kita cek ya. Yang namanya Dwi Martini tanggal 4 Juli penjualannya ini. Dwi Martini tanggal 4 Juli penjualannya 500.000. Nah, itu adalah kegunaan lain dari sum product selain untuk menjumlahkan yang seperti di hasil di 27200 ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke sum if. Nah, rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data dengan satu kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi misalkan seperti ini ya datanya. Nah, kemudian kita akan mencari penjualan berdasarkan nama. Nah, jadi kriterianya di sini kita menggunakan nama. Nah, oke, langsung aja sum if. Nah, jadi maksudnya adalah jumlahkan jika. Nah, range-nya di sini itu adalah namanya. Jadi data yang berisi nama. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya harus sama dengan nama di sini. Kemudian sum range-nya di sini apa sih yang perlu dijumlahkan, gitu kan? Nah, ini kita ketik nominalnya. Kita blok. Nah, seperti ini. Nah, ini tekan F4 biar nggak geser. Oke, sudah. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini penjualan dari Puji Lestari dia adalah 4.800.000. Benar nggak? Kita cek ya. Puji Lestari itu yang ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Dan ini. Berapa nih? 4.800.000 ini ya. Di bawah nih. Sorry. Di bawah ini 4.800.000. Oke, bener ya. Sekarang tinggal kita tarik ke bawah.
Nah, seperti ini. Oke, itu adalah penggunaan dengan rumus sum if dengan satu kriteria. Sekarang next kita bahas untuk sum ifs. Nah, sum ifs di sini digunakan untuk menjumlahkan data dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, di atas satu kriterianya. Kita bisa pakai 2 kriteria, 3 kriteria, 4, 5, dan seterusnya. Oke, langsung aja. Di sini aku pakainya 2 kriteria. Sama dengan sum ifs, pakai S. Nah, sum range-nya di sini, apa yang perlu disum? Apa yang perlu dijumlahkan? Nah, di sini E6 sampai E28 dengan kriteria yang pertama apa? Kriteria yang pertama, range-nya adalah di nama ya, di sini. Nah, kriteria range 1 adalah tabel yang berisi nama. Kemudian kriteria yang pertama adalah, jadi kriteria range 1 harus sama dengan namanya di sini, kriteria 1. Nah, kemudian kriteria ring 2-nya dia kuantiti penjualan minimal adalah 3 di sini ya. Berarti kalau minimal 3 berarti 3 itu masih ikut. Berarti kita pakai tanda sama dengan. Nah, berarti di sini kriteria ring 2-nya itu berarti di kuantitinya. Nah, di sini dia harus kriterianya itu berarti harus lebih besar sama dengan, nah kita pakai tanda petik dulu, lebih besar sama dengan, petik lagi, dan di sini terus tutup kurung. Nah, di sini jangan lupa dikasih F4 dulu. Nah, sudah, tekan enter. Nah, Puji Lestari penjualannya adalah 3.400.000. Coba kita cek kuantiti minimal yang 3. Puji Lestari ini nggak masuk. Puji Lestari lagi ini masuk ya. Ini 1.800.000 ini berarti masuk. Kemudian Puji Lestari lagi di sini masuk lagi. Ada 1.600.000. Kemudian di sini 2 nggak masuk. Berarti hanya 2 ini. Kita cek 3.400.000 nih di bawah ini ya. 3.400.000. Oke, sudah benar. Nah, seperti itu penggunaannya. Tinggal kita tarik sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti kuantiti minimalnya berubah, ya udah tinggal diganti aja. Misalkan minimalnya 2. Nah, maka dia juga akan berubah. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus yang terakhir. Bukan terakhir sih, sebenarnya 3. 3 rumus yang terakhir ya di sini. Nah, oke, sekarang kita bahas untuk SUMSKI, sum X2PY2 dan sum XMY2. Nah, yang pertama, rumus SUMSKI di sini kita sama dengan mencari nilai kuadratnya. Nah, oke, sekarang kita cari yang X dulu. SUMSKI dari X. Nih ya. Nah, 1 kuadrat adalah 1. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah, begitu juga dengan yang Y. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah rumus sum X2PY2. Dia digunakan untuk menghitung jumlah hasil dari X kuadrat dengan Y kuadrat. Nah, sorry di sini tandanya keliru. Nah, ya. Oke, sekarang langsung aku kerjain sama dengan sum X2PY2. Seperti ini. Array X-nya yang ini. Kemudian array Y-nya itu adalah yang B13. Seperti ini. Oke, tutup kurung. Nah, berarti dia 1 kuadrat adalah 1, Y kuadrat adalah 25. Maka hasilnya sama dengan 26. Nah, ini juga 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 36, hasilnya 40. Nah, kemudian untuk yang di sini, aku mau kasih lihat untuk yang sum X2PY2. Nah, jadi di sini langsung dari sini sampai dengan ini. Nah, hasilnya 204. Jadi, dia itu langsung menjumlahkan sama kayak hampir-hampir kayak sum produk tadi, nggak perlu pakai ini. Nah, ini kan, ini tadi kan hasilnya 204 ya, ini. Ya di pojokan bawah ini yang aku blok ini hasilnya 204. Nah, di sini juga hasilnya langsung 204. Itu kalau misalkan kita langsung kayak gini tadi ya rumusnya. Beda dengan yang tadi kan satu sel dikalikan satu sel gitu. Oke, sekarang lanjut ke sum X M Y kuadrat. Nah, di sini rumus ini digunakan untuk menghitung kuadrat dari selisih X dengan Y. Langsung aja kita kerjakan sama dengan sum XMY2 seperti ini. Kemudian ini koma ini. Tutup kurung. Enter. Nah, seperti ini. Terus kita tarik ke bawah.
Nah, ini kan 1 dikurangi 5 kan min 4. Min 4 kuadrat berarti kan 16. Kemudian juga 2 dikurangi 6 kan min 4. Min 4 dikuadratkan juga 16. Nah, gitu. Kemudian untuk yang di sini sama, hampir sama kayak tadi. Berarti sum x m y 2 seperti ini. Kemudian kita langsung blok di sini dan di sini. Nah, tutup kurung. Nah, seperti ini 64 ya. 16 kali 4 kan 64. Jadi langsung keluar hasilnya. Oke, nah dari beberapa rumus tadi mana aja sih yang sering dipakai di dunia kerja? Nah, yang sering dipakai itu adalah yang sum product, sum if, sum ifs. Ini sih yang lebih sering dari pengalamanku ya. Kalau misalkan yang ini tuh jarang banget. Mungkin ini di dunia pendidikan kali ya, yang di sekolah-sekolah gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan juga mau didiskusikan, boleh langsung chat di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.